Indonesia, a country with rich natural resources, has 37 provinces. One of them is South Sumatra. South Sumatra is a province in Indonesia located in the southern part of the island of Sumatra. The capital city of South Sumatra is in the city of Palembang. Various tribes and cultures merge into one Palembang city. The progress of the city of Palembang supports and offers progress in the field of education, especially universities. Welcome to MDP University. Welcome to Multidata Palembang University. I am Johannes Petrus as the Rector of MDP University. As a pioneer in the field of computer education in Palembang, South Sumatra, Indonesia, we always develop ourselves with various scientific innovation on a national and international scale. Technology and business are two things that cannot be separated to support economic development. So they always be our main concern. We will always contribute to develop human resources by creating quality graduates who are competent in their fields, both in national and international. Since the beginning, MDP University has always strived for the best achievements. Number 1 private university in South Sumatra, ranked by Webometric in 2020 with 6 study programs: informatics, information system, electrical engineering, informatics management, and accounting. Spread across 2 faculties: computer science and engineering faculty, economic and business faculty. At MDP, students are given knowledge and education and experience to be able to face the outside world after completing their studies. We also collaborate with international and local organizations and institutions. Member of Asia Technology University Network, Wusong University, Korea, University of Economic and Law, Vietnam, University Malaysia Pahang, local university partners, synergy with industrial sectors. We also provide our students with various facilities and activities so they can develop both academically and non-academically. MDP University, innovation today and tomorrow. Halo MDP People, selamat pagi dan selamat datang kembali nih di program Serba-Serbi Mahasiswa. Kali ini tentunya bersama saya lagi, Siti Alawiyah, dan kita kedatangan salah satu narasumber nih. Nah, ini merupakan seorang alumni yang akan menceritakan kisahnya hingga ia sekarang bekerja menjadi apa nih. Pokoknya bakal dibuat penasaran dulu biar teman-teman nonton sampai akhir. Simak terus karena kalau misal di-spill alumninya ini merupakan alumni dari akuntansi yang otomatis kerjaannya nih lebih ke akuntansi ya teman-teman. Kita bakal ulik semuanya, tapi sebelum itu nggak afdol kalau kakaknya nggak kenalan secara langsung nih. Boleh nggak sih Kak perkenalkan nama dan jurusan angkatan berapa nih Kak? Boleh banget dong. Kenalin, nama kakak Amalia Permatasari, jurusan akuntansi, alumni dari tahun 2018. Maksudnya angkatan 2018. Oke, Kak Amal ya Kak? Ya, boleh panggil Amal, boleh panggil Amel. Oke, oh iya Kak Amel jadinya. Kak Amel ini angkatan 2018 nih, kesibukannya sekarang apa nih Kak kalau boleh tahu? Kalau kesibukan yang pastinya sekarang nih kerja di BRI Live sebagai
Bancassurance Financial Advisor atau biasa lebih dikenal tuh BFA. Oke, sebagai BFA nih teman-teman kakaknya. Sebelum kita tanya lebih lanjut, kakaknya nih kan memilih MDP ya untuk mengambil jurusan akuntansinya. Itu kenapa sih Kak dulu alasannya? Karena menurut kakak MDP itu salah satu kampus yang memiliki kualitas terbaik. Oke. Dosennya juga berkualitas, jadi kakak tertarik untuk masuk MDP. Wah, jadi kakaknya nih research dulu Kak ya. Ya betul. Boleh nggak sih Kak diceritain hal yang menarik dan tidak kakak lupain ya dari MDP teman-teman sebagai alumni? Yang pastinya yang nggak pernah kakak lupain tuh kakak pernah jadi ketua pelaksana di acara FIA Mm-mm. jurusan akuntansi. Oke, jadi kakak ketua pelaksananya gitu Kak ya? Iya, Wah, keren banget nih Kak. Boleh nggak sih satu kata dong buat MDP Kak? the best. Wow, MDP the best. Kenapa kakak memilih satu kata tersebut nih Kak, kalau misal diceritain? Karena ya menurut kakak selama kakak kuliah di MDP ini Mm-mm. nggak ada suatu hal yang buat apa ya kakak tuh nyesel masuk MDP. Yang ada kakak tuh ngerasa oke aku bersyukur masuk MDP Wah, gitu. saya baru semester 4 saya juga merasakan bangga dan bersyukur sih Kak. Bener. Keren-keren. Ingat gak sih Kak, dosen favorit kakak tuh siapa sih Kak dulu, sama pelajaran favorit kakak tuh apa nih Kak? Kalau pelajaran favorit kakak itu apa ya? Karena kan akuntansi itu kan agak rumit ya sebenarnya. Jadi kalau favorit kakak em akuntansi tetap walaupun rumit. Intinya dari pengantar sampai penjelasan akuntansi kakaknya suka banget ya jadinya. Disuka-sukain harus Bener. suka. Boleh gak sih Kak sapa-sapa mungkin dosen yang masih kakak mau sapa? Ingat-ingat. Oh boleh, yang pastinya Pak Anton, Bu Ica, sama Pak Trisnadi. Wah, itu favorit kakaknya kayaknya tuh. Iya, yang paling diinget. Oke, jadi kalau misal kita dengar info ya teman-teman, kakaknya nih aktif nih, mahasiswa aktif waktu berkuliah di MDP. Boleh nggak di spill Kak? Organisasi apa sih yang pernah kakak ikutin Kak? Organisasi yang pernah diikut itu IMAKSI, Mm-mm. Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Itu kakak sebagai dari anggota sampai ke pengurusan atau gimana tuh Kak? Iya, dari awal, dari anggota sampai ke pengurusan. Wah, keren nih. Program kerja yang kakak suka itu apa sih Kak? Di Himak sih. Kerjanya yang pastinya FIA, Oke. sama biasanya kami tuh ada bakti sosial. Itu yang paling disenengin. Jadi memang aktifnya di kampus sama keluar juga Kak ya? Iya, betul. Oke, yang kita tadi dengar kakaknya tuh pernah jadi ketua pelaksana acara ya teman-teman. Ini tentang apa sih Kak? Tadi namanya tuh FIA, itu tentang apa tuh Kak? Festival Intellectual Accounting. Mm-mm. Jadi kita tuh menggabungkan antara akademik dan non akademik kayak gitu. Akademiknya yang pasti tentang akuntansi lah ya. Kita ngajakin dari bukan mahasiswa, siswa-siswa SMA Mm-mm. gitu. Terus kalau non akademiknya kemarin kita sempet em, band. Oke, jadi memang mengadakan ajang perlombaan Kak ya? Ya, benar-benar perlombaan. Wah, keren nih. Dan kakaknya nih sebagai ketua pelaksana loh teman-teman. Jadi Kak, kalau misalnya kita tanya kan kakaknya sekarang Bank Assurance Financial Advisor Kak ya? Ya, betul. Tapi kalau misal kita tanya cita-cita dulu kakak mau jadi apa tuh, pernah nggak sih Kak berubah atau sama tuh Kak? Yang pasti berubah ya. Dulu tuh Oke. sempet pengen jadi auditor, Oke. cuman ternyata nggak semudah itu untuk jadi auditor. Oke, setelah kakak keluar jadi alumni MDP ya teman-teman, kakak persiapin untuk dunia kerja tuh gimana tuh Kak dulu? Baca-baca internet kayak teman-teman atau ikut pelatihan atau memang dapat kerja cepet sih gitu? Yang pastinya kita lihat-lihat dulu di Mm-mm. internet, searching, dan juga ikut-ikut pelatihan. Sebenarnya lebih ke arah perpajakan, ngikutin pelatihannya itu. Cuman ya mungkin rezekinya emang jadi seorang BFA. Itu kalau misalnya ikut gitu ambil sertifikatnya kayak atau gimana kakaknya?
Yang mananya? Yang perpajakannya itu? Iya, Iya, ngambil pelatihan. sertifikatnya. Jadi kan di CV itu kan kita melampirkan sertifikat-sertifikat. Salah satunya dari situ. Wah, oke Kak. Jadi dengar info ya teman-teman, kakaknya nih baru lulus kemarin, terus tahapan-tahapan seleksi untuk masuk ke dunia kerja boleh nggak sih Kak diceritain gambarannya kayak buat lamaran Kak, interview hingga diterima gitu Kak? Kemarin itu tuh kalau untuk dari persiapan lamaran, yang pasti buat CV ya. Mm-mm. Kalau masukin CV-nya kemarin tuh ada job street, bukan job fair di Swana Dwipa. Oke. Jadi masukin aja di situ. Dan alhamdulillah dipanggil untuk interview. Dari interview itu tes lah, psikotes seperti itu. Pas lulus langsung training. Ada interviewnya juga tetap Kak atau gimana? Ya interview dulu di awalnya. Jadi kalau udah lolos baru lanjut tahapan Iya, selanjutnya. langsung tahapan selanjutnya kayak psikotes dan kalau sudah lulus juga baru ngelanjut lagi ke tahap training. Oke, sekarang kita tanya nih teman-teman, ada nggak sih Kak tips dan trik untuk template kayak CV atau lamaran itu biasanya Kakak gimana? Kalau CV kakak yang pastinya nggak banyak gambar, bener-bener tulisan. Kayak ATS kayak bisa dibilang. Iya, ATS kayak gitu. Karena kalau kebanyakan gambar kayak gitu, menurut kakak agak kurang, Jadi agak kurang. oke, jadi memang yang untuk diterima mungkin yang lebih ATS gitu Kak ya? Mungkin, cuman kan kalau kakak pengennya yang ATS aja. Bener-bener kita nunjukin nih bahwa skill kita ada di mana. Oke, I see. Boleh nggak sih Kak perasaan Kakak sudah diterima kerja di hari pertamanya tuh gimana sih Kak perasaannya waktu itu? Deg-degan, takut, tapi dibawa santai aja sih. Karena kan yang pastinya di awal itu selalu kayak gitu. Entah di perkuliahan, apalagi di pekerjaan, pasti deg-degan. Tapi seseneng itu kah Kak gitu? Bisa Kalau dibilang kalau untuk awal seneng ada, takut ada. gelisah mungkin Kak ya? Ya, lebih gelisah, mau nangis ada. Tapi dijalanin aja. Oke, jadi kalau misal di tempat kerja Kakak pernah nggak sih Kak ngalamin culture shock atau kayak sesuatu yang oh gini ternyata dunia kerja tuh gimana tuh Kak? Yang pasti pernah dong. Apa tuh Kak? Boleh di-share? Ternyata kalau menurut kakak dunia pekerjaan tuh nggak semenakutkan itu. Mungkin di pikiran orang, aduh kerja nanti ketemu sama rekan kerja yang nggak enak, ataupun atasan yang nggak enak, yang buat kita tuh nggak betah. Ternyata nggak. Culture shocknya di situ aja sih sebenarnya. Lebih buat nyaman kerjaan ini. Tapi untungnya kakaknya nemuin partner kerja yang sama-sama mendukung Kak ya? Iya, Nggak toksik. teamworknya itu bagus merekanya. Wah, oke. Boleh nggak sih Kak kayak misal kalau misal ngomongin culture shock kan kakak nih bisa dibilang di bank Kak ya? Iya. Kayak tepat waktu gitu. Atau gimana sih Kak dunia kerjanya? Kalau di bank yang pastinya harus tepat waktu ya. Jadi kalau misalnya kalian tahunya bank itu buka jam 8, bener jam 8. Tapi untuk karyawannya udah dari jam 7, Oke. mereka udah harus standby situ untuk doa pagi gitu. Terus kalau kalian taunya bank tutupnya jam 4, sebenarnya kami karyawan pun bisa sampai malam Oke, pulangnya. bener-bener. Enggak ngikutin yang ada di tulisan 8 sampai jam 4 tuh enggak. Mungkin orang-orang taunya jam segitu Kak ya, Jam padahal segitu pulang enggak. Padahal lemburnya lebih banyak lagi. oke. Dan denger info ya teman-teman, kakaknya ini kan kayaknya dulu mahasiswanya pendiam gitu, tapi sekarang kerja malah berhubungan sama orang lain gitu Kak. Kaget gak sih Kak? Itu lebih ke culture shocknya sebenarnya. Heeh. Karena kita tuh harus ya kena sabar lah ya. Nggak mungkin kan diem-diem aja. Iya bener. Harus bisa ngikutin obrolan dia, semasukan lah sama dia. Awalnya buat pusing, buat capek, tapi ujung-ujungnya udah ngalur aja, ngalir. Oke. Jadi Kak kalau misal sekarang boleh nggak sih diceritain gambaran profesi Kakak tuh seperti apa sih Kak? Lebih ke marketing ya, menjual produk asuransi Mm-mm.
dengan nasabah-nasabah dari BRI maupun di luar BRI, seperti itu. Yang pastinya lebih banyak ketemu orang baru. Dan itu buat hal baru lagi. Jadinya sekarang nih kakak lebih seneng ketemu orang-orang baru. Nggak kayak dulu Oke. gitu. Jadi memang nambah relasi juga bisa dibilang Kak ya. Bener. Oke, jadi Kak sebagai pekerjaan Kakak kan Bank Insurance Financial Advisor nih ya teman-teman. Pekerjaan pertama Kakak atau memang sebelumnya pernah ikut magang atau memang kerja tempat lain dulu gitu Kak? Dulu. Kalau pekerjaan pertama, ya pekerjaan Oke. pertama. Tapi pernah magang juga di Bank Indonesia pas Oke. masih jadi mahasiswa di sini. Oh, surveyor BI gitu Kak ya? Iya, superior BI. Oke, jadi teman-teman sebagai informasi ya di Universitas MDP itu bisa dibilang bekerja sama Bank Indonesia itu sebagai surveyor BI Kak ya. Iya, betul. Dan memang mahasiswa itu terjun langsung untuk mensurvei dan memang diberikan arahan juga, ada dosen pembimbing juga kalau saat ini Kak. Iya, Wah, keren banget nih kakaknya. Jadi saya pengen nyoba juga akhirnya ya. boleh. Oke, jadi kalau misal menjadi Bank Insurance Financial Advisor ini kan merupakan cita-cita kakak atau ada dorongan orang tua atau memang gimana sih kak? Misal orang tua minta kakak jadi guru atau emang pure gimana terserah anak deh gitu kak? Kalau dari orang tua, dia menyerahin semuanya ke kakak. Jadi pilihan hidup ya kakak yang menentukan. Orang tua hanya mendukung kalau itu terbaik gitu. Sebenarnya Jadi memang mendukung kak ya? mendukung. Oke, jadi kak sebelum menjadi Bank Insurance apakah ada pelatihan ya teman-teman sebelumnya tuh gimana tuh kak? Ada pelatihannya. Jadi kemarin itu training, 1 minggunya kita online dan 1 minggunya lagi itu di Pekanbaru. Kayak gitu. Terus untuk trainingnya pas di Pekanbaru benar-benar diajarin gimana sih cara menjual produk ataupun cara menangani nasabah bisa ada komplain dan yang lain-lain. Jadi kayak diajarin dulu aja gitu kak ya? Atau Iya gimana? benar, karena kan nggak bisa kita tuh langsung terjun ke lapangan untuk nanganin orang gitu. Apalagi kita ini kebanyakan bukan jurusan marketing, itu bukan, misal kayak Oke. manajemen atau apa, itu bukan. Kakak waktu saat itu training kakak merupakan sendirian atau kayak yang masuk tuh ada beberapa orang gitu kak? Kalau seingat kakak ada 16 orang dan bukan dari Palembang aja. Oke. Jadi kita tuh campur dari Medan, Pekanbaru, Padang sama Palembang. Training bareng di Pekanbaru gitu. Training barengnya di Pekanbaru. Wah, keren banget nih. Trainingnya berapa lama itu kak kalau boleh tahu kemarin? Kalau trainingnya 1 minggu di Pekanbarunya itu. Setelah itu sebenarnya kak kalau misal kita mau kerja itu memang training 1 minggu setelah itu diberikan kepercayaan atau memang bisa dibilang kayak 1 bulan masa trial atau enggak kak di pekerjaan kakak waktu itu? Kemarin pas pulang dari Pekanbaru, kami tuh OJT atau on job training di Uker, unit kerjanya. Oke. Langsung masa percobaan, kayaknya ya bisa dibilang masa percobaan dulu, pengenalan dulu di lingkungan kerja langsung. Oke, jadi memang kenalan dulu ya teman-teman. Iya benar. Oke deh Kak, jadi kalau misal di-spill nih Kak ya, tugas dari Bank Insurance Financial Advisor tuh apa sih Kak? Yang pastinya menjual produk asuransi dari BRI Life, terus juga menangani komplain dari nasabah, ataupun ya kan banyak lah ya nasabah-nasabah lama yang nanya gimana sih asuransi kami ini atau dananya berapa, itu kami yang ngurusnya. Dan juga walaupun kami dari BRI Life, tidak menutup kemungkinan kami harus mengetahui juga produk-produk BRI seperti Oke. pinjamannya atau simpanannya, seperti itu. Oke, jadi kalau misal kita ngomongin tadi produk asuransi ya Kak, ada program apa aja nih Kak di dalam BRI Life itu sendiri? Kalau program unggulan aja ya kali ya. Oke. Jadi di BRI Life itu ada program unggulannya Aurora namanya. Apa tuh Kak? Jadi kalau Aurora itu asuransi jiwa plus asuransi dari penyakit kritis.
Kita tuh mengcover ada 5 penyakit kritis. Yang pertama kanker, stroke, gagal ginjal, hepatitis fulminan, sama serangan jantung. Nah, sistemnya kita tuh ada 2 cara, 50% sama 105%. 105% itu apa sih? Ya kan? 105% itu jika kita nabung selama 5 tahun, kita akan mendapat pengembalian dana di tahun ke-8 sejumlah 105%. Jadi kita tambah 5%. Nah, untuk asuransinya sendiri kita hanya bayarnya 5 kali atau 5 tahun. Dan diproteknya itu selama 8 tahun. Jadi 3 tahunnya kita free. Nah, untuk asuransi dari penyakit kritis itu, jadi kita tuh bisa ngasih uang pertanggungan 50% untuk nasabah jika terdiagnosa salah satu penyakit kritis dari uang pertanggungannya nih. Misalnya 200 juta nih dia pengen uang pertanggungannya. 100 juta itu bisa langsung cair ke rekening pribadi dia. Dan yang pengembalian dananya tadi tetap bakalan kembali. Jadi nggak bakal nganggu, hitung-hitung nabung lah kita tuh. Iya, benar-benar. Jadi Kak, asuransi itu bisa dibilang penting nggak sih Kak menurut Kakak sendiri? Penting dong Oke. pastinya. Kan kita nggak tahu ya ke depannya itu gimana. Kalau misal kita nggak maksain untuk nabung, asuransi kan anggaplah kita tuh dipaksa untuk nabung. Oke, jaga-jaga Kak ya? Iya, betul. Untuk 8 tahun kemudian, ya menurut kakak itu penting. Oke, jadi kalau misal sepengetahuan saya ya teman-teman ya memang sebegitu penting ya, cuman ya mungkin bagi yang berkeluarga kayak biasanya tuh memang ditanggung orang tua dan memang anak-anaknya, iya nggak sih Kak? Atau gimana sih kalau asuransi itu Kak? Kalau asuransi ya, menurut kakak lebih ke em, gimana ya? Kepala keluarganya yang harus Oke. diasuransikan. Karena kan Oke, kalau kepala keluarganya kenapa-napa, yang anggota keluarga lainnya gimana? oke benar-benar. Gitu. Apalagi kalau semisal terjadi resiko, setidaknya anggota keluarga yang lain tuh masih ada simpanan uangnya. Itu aja sih kalau dari asuransi. Sama kayak nabung. Oke, jadi boleh banget nih teman-teman yang nonton nanti bisa daftar asuransi ya ke kakaknya nih melalui Boleh. kakaknya. Oke, selain menawarkan produk asuransi, ada nggak sih Kak kayak melayani komplain dari klien atas produk asuransi? Apakah selama Kakak kerja tuh pernah ngalamin komplain ya teman-teman? Terus gimana sih Kakak hadepin komplain itu? Pernah banget dan ya lumayan sering lah ya Oke. komplain-komplain yang lama itu. Cuman kalau dari kakak sendiri ya nangannya itu jangan nasabah emosi kita emosi juga, Oke, nggak bisa benar. kayak gitu. Jadi kita harus kasih pengertian lagi, kita ulangin lagi spesifikasi dari produk yang pernah dia ikutin itu gimana. Ya untuk sampai sekarang alhamdulillah selama komplain itu bisa diatasin. Shock nggak sih Kak kayak oh baru kerja terus dapat komplain dulu awal-awalnya. Ya pastinya shock banget. Tapi untung ke jalan Kak ya. Untungnya ya alhamdulillah sampai sekarang masih bisa bertahan. Wah, keren banget nih. Jadi Kak kalau misal udah tahu cara penawaran dan komplain ya teman-teman produk asuransi, bagaimana sih cara klaim produk asuransi tersebut Kak? Apakah ada persyaratan gitu? Kalau persyaratannya sih umum ya, yang pastinya kayak KTP, buku tabungan, terus juga buku polis, Oke. sama kalau kayak penyakit kritis itu resume medis, atau misalnya meninggal dunia yang pastinya akte kematian, seperti itu Oke. aja sih. Wah, jadi kita tahu banyak tentang asuransi ya teman-teman. Kita belajar banyak dari kakaknya nih sekarang. Penasaran nih Kak, setahu saya BRI itu kan bank ya teman-teman. Namun Mm. bergerak sebagai perusahaan asuransi juga bisa dikatakan. Apakah perbedaan dari bank dan asuransi itu sendiri Kak di BRI ini? Kalau BRI emang bank, tapi kan kalau kakak sendiri itu di BRI Life. BRI Life itu merupakan anak perusahaan dari BRI. Oke. Jadi kita tuh masih satu tujuan. Untuk perbedaannya ya nggak terlalu beda karena masih bersangkutan satu sama lain. Oh, mungkin dibedakan dari fitur dan tugasnya Kak ya tadi. Iya, yang pastinya beda dari pekerjaannya aja, divisi-divisi kami aja yang dibedakan itu.
Oke. Nah, kakaknya nih sebagai bank insurance tadi financial advisor ya teman-teman, pasti kan ketemu banyak orang kayak ada nggak sih Kak kendala ketika kakak menawarkan barang ke klien gitu Kak? Banyak, Apa tuh Kak? apalagi yang mereka itu nggak percaya karena kan Mm-mm. sudah banyak nih kasus asuransi yang sebelum-sebelumnya itu yang bermasalah. Oh, mungkin asuransi bodong Kak, bukan? Ya, sejenis itulah Heeh. yang tiba-tiba kolaps ya Heeh, kan. heeh. Jadi harus buat nasabah tuh percaya agak sulit. Jadi Oke. nggak bisa kita tuh mau closing di pertemuan pertama itu nggak bisa. Mm-mm. Kita harus ketemu mereka untuk buat mereka percaya, buat mereka nyaman dulu sama kita, baru kita bisa menawarkan produknya. Jadi nggak Oke. bisa langsung, ya Pak, ini ada produk ini, nggak bisa. Jadi ada stepnya. Jadi memang agak susah ya nyari kliennya itu Kak ya, targetnya. Ya susah-susah gampang dan Tapi ada nggak sih kayak, oh kamu harus ditargetin segini nih atau gimana tuh Kak dari perusahaan? ya kalau kakak ada targetnya per Oke. bulan deh. Oke deh, kalau kita tanya terkait tugas ya tadi tuh dari tadi. Sekarang benefit nih Kak, kan pasti dapat gaji dong Kak. Nah selain itu ada nggak sih Kak kayak THR atau jalan-jalan mungkin gimana tuh Kak pekerjaan Kakak sendiri? Kalau THR belum ya nyicip ya, Mm-mm. karena kan baru juga di sini. Baru mau ya? Iya baru mau dapat Wah. mungkin. Kalau gaji yang pasti di atas Mm-mm. UMR dan benefitnya juga yang tadi itu bisa ketemu sama orang banyak, Mm-mm. nambah relasi, dan yang pastinya kita dapat bonus. Oke, mungkin tadi bonusnya ya. Jalan-jalan Kak. Jalan-jalan juga ada bonusnya. Oke. Kayaknya saya sangat tertarik nih sama pekerjaan kakaknya sampai nanya jalan-jalan. Oke, jadi Kak kalau misal jangka kerja ya teman-teman sebagai profesi Kakak ini dalam satu hari itu gimana tuh Kak? Berapa jam dan juga hari apa aja Kak? Apakah ada liburnya, weekend? Kalau kami ikutin bank. Hmm, Jadi kalau untuk jam pekerjaannya Senin sampai Jumat oke. dari ya jam 7 tadi sampai jam 5 Oke, jadi seharian Kak ya bisa dibilang. seharian. Oke, hal seru yang Kakak sukai di BRI Live itu gimana tuh Kak? Apakah jam kosong atau sama teman-teman makan bareng gimana tuh Kak biasanya? Kalau di pekerjaan kakak kan yang namanya marketing itu nggak mantep di kantor. Bisa keluar-keluar nyari nasabah, bisa tahu jalan-jalan yang selama ini kita nggak pernah lewatin. Itu sih yang buat senengnya itu. Oke, tapi selama ini teman-teman Kakak tuh suportif ya Kak tadi. Ya, mereka tuh mendukung juga, sama-sama mendukung lah. Jadi nggak ada ya Kak kayak oh atasannya nyuruh-nyuruh terus nggak sih Kak ya? Nggak, atasan kakak malah baik kok banget. Jadi bikin kakaknya nyaman. Oke deh teman-teman, kita udah banyak banget nih nanya sama kakaknya tadi, entah itu kesulitan yang kakaknya hadapi saat menemui kliennya, dan juga gimana kakaknya mengatasin, oh ternyata sebelum kita menawarkan produk kita harus lebih mendekatkan diri kepada kliennya tadi, kakaknya bilang. Terus juga ya memang di dunia profesi kakaknya ini lebih ketemu banyak orang atau bisa dibilang nasabah kak ya, Ya, dan juga memang banyak harus belajar tadi kakaknya juga training dulu sampai akhirnya kakaknya bekerja bisa dibilang profesi tetapnya saat ini kak ya. betul. Wah keren banget dan kita katakan bahwa memang jurusannya sebagai jurusan akuntansi dan relate gitu sama profesinya saat ini. Kita sudah banyak membahas, terima kasih banyak teman-teman sudah menonton sampai akhir. Saya Siti Alawiyah pamit undur diri. Terima kasih juga kak sudah menyempatkan waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga udah mengundang di acara yang bagus ini. Keren banget nih. Oke teman-teman, sampai jumpa. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe.